Valen terdiam, entahlah saat ini banyak sekali yang sedang ia pikirkan, termasuk dengan mimpinya tadi malam yang menurutnya sangat aneh. Tadi malam aku mimpi aneh, Han. Mimpi apa? Tanya Hana penasaran. Gendong bayi. Ucap Valen singkat sambil menatap lurus ke depan jalanan. Sekarang keduanya memang sedang berada dalam mobil, lebih tepatnya di perjalanan ke mall. Ya bagus dong Vol, kan emang kamu bentar lagi punya bayi, anehnya di mana coba? Sahut Hana cepat. Valen menghela nafasnya pelan. Kamu nggak ngerti Han, anehnya saat aku gendong bayi itu aku juga dengar suara tangisan bayi lagi, dan itu banyak bukan satu. Jelas Valen lagi. Hana terdiam mendengar penjelasan Valen, dia juga tidak mengerti apa arti mimpi temannya itu. Mungkin kamu hamil anak kembar Vol? Oh iya nanti kapan-kapan kalau periksa lagi kita harus cek, kali aja anak kamu itu 3 atau 4. Celetuk Hana. Mendengar penuturan Hana membuat Valen mengagah, dia langsung menatap ke arah perutnya yang anehnya malah bertambah buncit. Padahal setahu Valen 2 hari yang lalu lebih tepatnya saat dia diperiksa perutnya tidak sebesar ini. Masa sih Han, 3, 4, emang bakalan muat? Tanya Valen polos membuat Hana tertawa cekikikan. Haha. Kamu lucu banget sih Val, nih ya di kota lain juga ada kok yang lahirnya langsung 6. Tapi ya kalau kamu aku sih doainnya 3 aja deh, kasihan soalnya badannya terlalu kurus soalnya, haha. Kata Hana lagi diakhiri tawanya. Valen tidak peduli dengan suara tawa Hana yang secara tidak langsung mengejek tubuh kurusnya. Dia memilih untuk mengusap perut buncitnya dan berharap bayinya selalu sehat. Makin kalian rame di perut Mimi, makin sayang juga Mimi sama kalian sayang. Mimi janji akan selalu memberikan yang terbaik untuk kalian. Batin Valen. Meski sebenarnya Valen tidak tahu apa yang dikatakan Hana apa benar atau tidak, tapi mendengar kata kembar seolah membuat Valen menjadi semakin bersemangat bekerja. Dia akan menjadi Mimi yang baik untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya nanti. Melihat Valen yang terdiam seolah memikirkan sesuatu membuat Hana tersenyum jahil, dia melirik putrinya sedang duduk di tengah-tengah antara Valen dan dirinya sambil menonton film Upin Ipin. Hebat ya Vol. Hah? Hebat apanya? Hana tersenyum kecil, lalu. Pipinya anak kamu, kata kamu kan kamu nikahnya cuman 4 hari nah kamu sekarang hamil kembar banyak, kan berarti sekali tembus langsung tokcer Val, hebat kan? Celetuk Hana tanpa rasa malu sedikit pun. Membuat supir taksi yang ada sedang menyupir menjadi tidak fokus saja dengan pendengarannya. Bahkan si pengasuh anak Hana pun yang ada di jok depan nampak salah tingkah mendengarnya. Valen menggelengkan kepalanya, dia melupakan sosok Hana yang memang selain seorang ibu yang tangguh dan pekerja keras tapi juga konyol dan pecicilan. Tapi apa yang diucapkan Hana memang ada benarnya juga sih. Valen tidak menampik jika anaknya itu hasil dari permainan tidak sadarnya, dan itu pun hanya 2 kali. Melihat Valen yang terdiam membuat Hana semakin gregetan untuk menggoda Valen. Jangan-jangan kamu lagi bayangin anuan sama pipinya anak-anak ya, hayo ngaku. Celetuk Hana tanpa filter membuat Valen melotot. Mana ada, ngak ya. Amit-amit banget orang aku nggak pernah sadar kalau abis gituan sama si kutu kupret. Sahut Valen keceplosan, lalu menutup bibirnya dengan telapak tangannya. Hana tertawa cekikikan mendengarnya, dia tidak lagi ingin menggoda Valen, takutnya Valen akan bad mood padanya. Dan hal itu tentu akan membuat acara jalan-jalannya gagal. Di mall Valen dan Hana langsung mengantarkan anak Hana ke tempat bermain. Anak Hana memang selalu ingin bermain di playground tapi karena harus membeli banyak kebutuhan Hana menitipkan anaknya pada pengasuhnya. Kamu mau beli apa Vol? Tanya Hana. Valen terdiam, dia bingung mau membeli apa karena memang dia hanya ingin jalan-jalan, dan kebiasaannya jika ke mall memang tidak pernah mengingat-ingat untuk membeli apa. Dia akan membeli barang yang menurutnya bagus dan dia suka, begitulah Valen jika belanja. Aku ikut aja, nanti kalau ada yang cocok baru ikutan belanja. Sahut Valen. Hana mengangguk, akhirnya keduanya memilih untuk ke gerai yang menjual pakaian anak-anak saja. Valen nampak kaget dengan Hana yang ternyata seorang ibu-ibu bawel, apalagi saat melihat harga yang memang tidak ecek-ecek. Astaga lihat Vol, masa iya jeans pendek kayak gini harganya hampir 500.000, ngak tahu apa kalau harga di pasaran itu cuma 120.000. Hana mulai mendumel.
Ini lagi, ya ampun mahal banget, lihat hampir 400.000 vol. Membuat Valen kehabisan kata-kata. Hana benar-benar seperti ibu-ibu diskonan yang lagi ngirit. Padahal Valen tahu jika rekening wanita yang usianya berbeda 4 tahun darinya itu tidak sedikit. Pindah satu sisi ke sisi lain, dan dari sudut sana pindah ke sudut sini. Begitulah Hana yang terus menjelajahi gerai yang dipijaknya, membuat Valen hanya bisa geleng-geleng kepala. Beberapa menit berlalu. Udah ambil aja, aku traktir nih. Ucap Valen yang sudah malas melihat Hana terus berjalan ke sana ke sini terus seperti setrikaan. Ngak deh, kamu itu butuh banyak uang buat lahiran Vol, jangan ngadi-ngadi deh pakai mau traktir, gaji kita itu beda loh Vol, malu aku kalau aku ditraktir junior. Sahut Hana sambil berjalan ke sana ke sini lagi, mencari pakaian yang bagus untuk putrinya. Gaji Hana memang lebih tinggi dari Valen mengingat Hana bekerja sudah lebih dari 1 tahun. Valen menghela nafasnya panjang. Hana memang tidak tahu kalau Valen memiliki usaha restoran di luar kota. Yang Hana tahu Valen hanya seorang anak rantau yang bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Pada akhirnya Valen memilih untuk duduk di kursi panjang yang ada di luar gerai saja. Berdiri terus membuat kakinya kram. Bahkan sekarang rasanya Valen mau sudah pipis. Karena Hana lama, Valen memilih untuk pergi ke toilet dulu. Tidak mau Hana kesusahan mencarinya, Valen pun mengirimkan pesan singkat pada Hana agar tidak pusing mencarinya. Valen sudah selesai urusannya di toilet. Dia berjalan keluar dari toilet ingin menghampiri Hana yang ternyata masih sibuk memilih pakaian untuk putrinya. Saat akan berjalan ke arah gerai tadi, tiba-tiba Valen melihat sosok yang tidak asing di ingatannya. Buru-buru Valen memilih untuk pergi dan belok arah. Tapi sialnya Hana malah memanggil namanya. Sial, kenapa sih di mana-mana harus ketemu sama cowok penikmat tante-tante itu? Ngak ada yang lain apa? Vol. Hei, Valen. Suara Hana barusan membuat sosok pria yang sedang sibuk dengan ponselnya itu melihat ke arah di mana wanita di depannya berjalan. Itu Valen, mantan calon istriku? Atau Valen lain ya? Gumam pria itu yang ternyata adalah Darwin. Astaga, dia lagi. Gumam Valen melihat Darwin yang ternyata duduk di meja sebelahnya. Entah dunia memang sempit atau Tuhan memang ingin menguji kesabarannya, Valen tidak tahu dengan rencana Tuhan untuknya. Tapi sepertinya dia memang sangat sial karena harus kembali bertemu dengan pria pengkhianat seperti Darwin. Dan anehnya lagi, wanita yang bersama dengan Darwin sekarang bukanlah wanita yang sama seperti yang dia temui beberapa waktu lalu di restorannya, lebih tepatnya wanita yang baru lagi. Kamu mau pesan apa, Vol? Tanya Hana yang sedang fokus pada buku menu. Samain aja, asal nggak pedes. Sahut Valen sambil membuang wajahnya, takut Darwin akan melihat ke arahnya. Minumnya jus jeruk dan makanannya steak pakai kentang. Hana mengulang menunya. Valen hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak mau menjawab karena sekarang Darwin terus melihat ke arahnya. Dan tentunya Valen sangat risih karena terus ditatap seperti itu. Vol, kenapa? Tanya Hana merasa jika mimik wajah Valen terlihat seperti menahan kesal. Ngak apa, kau? Sahut Valen dengan helaan nafasnya. Hana yakin ada sesuatu yang sedang mengganggu kenyamanan Valen. Tapi karena Valen tidak memilih jujur, jadi Hana memilih untuk melihat putrinya yang sedang memainkan ponselnya di sampingnya. Udah jangan main ponsel terus, cus, bentar lagi tolong suapin Yura ya. Baik bu. Mama, ponsel Yura balikin. Ngak ada ya, Yura harus makan dulu, Mama ngak akan kasih Yura ponsel kalau Yura belum makan sama minum vitamin. Tapi Mam, ngak ada tapi-tapian ya, Mama marah ya kalau Yura nakal kayak gini. Yura gadis kecilnya Hana hanya bisa mengerutkan bibirnya sebal, tapi meski demikian dia tidak berontak karena memang saat ini dia sedang lapar. Melihat Yura yang mengerucutkan bibirnya membuat Hana gemas, dia mengusap pelan pipi sang putri dengan lembut penuh sayang. Bukannya Mama ngak sayang sama Yura, tapi main ponsel bisa lain kali. Tapi kalau makan terus kelaparan kan Yura juga yang nanti sakit. Tahu ngak kalau ngak makan itu nanti cacing di perut Yura penuh dan mereka pada demo. Emang mau perut Yura digigit cacing yang marah? Mau. Hana memberikan pengertian untuk gadis kecilnya. Dengan cepat Yura menggelengkan kepalanya. Ngak Mama. Yura mau makan, mau minum vitamin, Yura mau jadi anak baik. Sahut Yura dengan memperlihatkan wajah yang sangat polos. Hana mencium pipi sang putri, lalu tersenyum.
Anak mama pinter banget sih, nanti mama beliin es krim ya pulangnya. Asyik. Yura bersorak kegirangan mendengar makanan kesukaannya, bahkan langsung memeluk Hana mamanya. Makasih mama. Valen yang melihat kedekatan Yura dan Hana tersenyum kecil, entahlah sekarang dia malah berhayal menjadi seorang ibu untuk bayi-bayinya nanti. Meski takdir tidak akan ada yang tahu, tapi Valen sudah memikirkan itu. Tidak banyak yang dia bayangkan, tapi Valen berharap meski takdir masih belum membuatnya menemukan kebahagiaan, setidaknya dia bisa memberikan anak-anaknya kelak sebuah kehidupan yang penuh dengan canda tawa bahagia. Mungkin suatu saat nanti anak-anaknya juga akan sepintar Yura, dan anak-anaknya juga akan mendapatkan cinta kasih sayang dari dirinya. Tapi untuk seorang ayah, entahlah, Valen tidak tahu. Bahkan sampai sekarang Valen masih belum bisa memaafkan sosok yang telah membuat kehidupannya hancur itu. Vol. Iya. Valen kaget. Hana menatap Valen bingung, sepertinya memang benar Valen sedang ada masalah. Makanannya udah datang, ayo makan. Valen mengangguk kecil, dan mulai memotong daging, tapi baru beberapa detik tiba-tiba Valen menjatuhkan garpu dan pisaunya, membuat Hana kaget. Vol. Aku nggak apa kok, maaf ya aku buat kamu malu. Ucap Valen saat melihat sekitarnya yang hampir sepenuhnya melihat ke arahnya. Kamu lagi hamil, Vol, jangan pikirin apapun lagi, ya. Pikirin bayi kamu, Vol. Ucap Hana. Valen menghela nafasnya pelan, lalu mengusap perutnya yang sudah membuncit itu. Maafin Mimi ya sayang. Ucap Valen pelan. Mimi. Suara seseorang di belakang Valen membuat Valen kaget dan refleks membalikkan badannya. Kaget dia melihat Darwin yang tengah menatapnya dengan tatapan wajah yang sama kagetnya. Vol, perut kamu. Kini tatapan Darwin beralih pada perut buncitnya Valen. Darwin bingung karena Valen kini sudah mengandung, setahunya Valen belum menikah, bahkan Valen juga yang membatalkan pernikahannya beberapa bulan lalu. Dan untuk perutnya Valen yang buncit, tentu hal itu membuat banyak pertanyaan aneh di kepala Darwin. Apakah setelah membatalkan pernikahannya dulu Valen malah menjadi gadis tidak benar? Atau mungkin jadi simpanan om-om, apalagi setahunya Valen sekarang tidak sekaya dulu lagi. Informasi itu Darwin tahu dari Anha mama tirinya Valen sebelum Anha pergi ke luar negeri meninggalkannya. Kenapa perut aku buncit? Kayak orang hamil? Valen yang barbar mulai keluar taringnya. Udah Vol, yuk duduk lagi. Hana melerai pertengkaran yang baru memanas itu. Ngak ada Han, aku bakalan urus dulu si matre ini. Sahut Valen yang sudah mulai terpancing emosi. Membuat Hana menghela nafasnya pelan, dan menyuruh pengasuh putrinya yang menyuapi Yura di meja yang sedikit berjauhan dari tempat Valen dan pria yang tidak dikenalinya itu. Kamu hamil sama siapa, Vol? Sama om-om? Atau kamu jual diri? Tanya Darwin tanpa filter dan terdengar seperti menghina Valen. Rasa kesalnya masih ada karena Valen tiba-tiba membatalkan pernikahannya, apalagi dia sudah mengeluarkan biaya pernikahan yang tidaklah murah. Valen menggelengkan kepalanya. Kenapa dia harus bertemu dengan pria tidak tahu malu seperti Darwin? Maling malah teriak maling, benar-benar minta dihajar. Valen menggelengkan kepalanya. Kenapa dia harus bertemu dengan pria tidak tahu malu seperti Darwin? Maling malah teriak maling, benar-benar minta dihajar. Yang bener aja aku kayak gitu, bukannya kamu sendiri ya yang jadi simpanan tente-tente, termasuk jadi berondongnya Anha, mama tiriku. Ucap Valen dengan sinis dan terkesan menyindir balik ucapan Darwin yang menuduhnya tadi. Bagai disambar petir di siang bolong, Darwin tidak menyangka jika Valen mengetahui masalah pekerjaan sampingannya itu. Kenapa kaget? Aku udah tahu semuanya, bahkan aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau cowok yang aku anggap paling baik itu ternyata pria yang matre. Dan sumpah ya, aku bersyukur banget Ngak jadi nikah sama kamu. Aku jadi terbebas dari jeratan pria matre seperti kamu. Menjijikan. Lanjut Valen dengan kata-kata pedasnya. Akhirnya Valen mengatakan alasan dia membatalkan pernikahannya, dan tentu saja fakta itu tidak bisa diterima oleh Darwin. Darwin mengepalkan tangannya, secara tidak langsung Valen sudah menghinanya di depan umum, beruntung kekasih barunya sedang pergi ke toilet. Cih, aku memang matre dan kamu murahan. Hamil di luar nikah, wanita baik mana yang hamil tanpa ayah? Sekarang yang menjijikan aku atau kamu, Vol? Kata Darwin dengan nada mengejek. Mendengar ucapan Darwin, Valen malah tertawa cekikikan,
Dengan santai dia memperlihatkan foto buku nikahnya yang memang belum dia hapus. Masih kurang jelas Bang Matre? Atau matanya error dan nggak bisa lihat foto ini? Senyuman kemenangan terpancar di wajah Valen. Dan tentu saja hal itu membuat Hana kagum tapi tidak dengan Darwin yang semakin tersulut amarah. Tangan Darwin terangkat dan ingin melayangkan sebuah tamparan, tapi saat tangannya benar-benar akan mengenai pipi Valen tiba-tiba ada seseorang yang menahan tangannya. Hanya pengecut seorang pengecut yang bisa menamparkan perempuan. Valen menatap pemilik tangan itu, lalu menggelengkan kepalanya. Au! Darwin terjatuh ke lantai karena tendangan dan pukulan yang diberikan Valen, meringis pelan karena Valen menendang ke bagian intimnya. Rasakan itu, dasar matre. Ketus Valen sambil menatap sinis Darwin yang terduduk di lantai. Aku akan balas, lihat saja kau. Balas apa? Balas dendam. Haha, urusi saja tuh burung kamu yang sakit, emang enak kena tendang. Kata Valen lagi santai. Karena malu Darwin pun memilih pergi meninggalkan area restoran, dia memilih pulang dan mengabari kekasihnya jika dia pulang duluan. Sepeninggalnya Darwin, Valen langsung memilih duduk kembali di tempatnya yang tadi, memakan santai makanannya yang sempat tertunda tadi. Sosok pria yang tadi membantu menggagalkan tamparan Darwin tadi masih mematung di tempatnya. Kakinya terasa sulit digerakkan saat melihat Valen yang menendang bagian inti Darwin tadi. Ternyata bukan hanya pria itu saja yang ngeri, tapi sebagian pengunjung di restoran juga merasa ngeri jika mengingat kejadian tadi, di mana seorang ibu hamil yang barbar berhasil membuat seorang pria kesakitan dengan tendangan mautnya. Vol. Kamu nggak ucapin makasih apa sama Tuan Darrell? Dia kan udah bantuin kamu. Ucap Hana melirik bos pemilik perusahaan tempatnya bekerja yang masih mematung dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Mendengar ucapan Hana, Valen langsung membalikan tubuhnya menjadi melihat ke arah Darrell, lalu melirik Hana lagi. Emang harus ya? Tanya Valen yang bisa-bisanya memasukkan sepotong daging ke mulutnya dengan santai. Menurut kamu, Hana balik bertanya. Valen menghela nafasnya panjang, dia beranjak berdiri dan berjalan mendekati Darrell. Tapi saat akan mendekati bos itu tiba-tiba Darrell langsung berekspresi aneh, di mana pria itu langsung menutupi bagian bawahnya itu. Jangan. Ucapnya refleks. Tuan kenapa? Takut ditendang ya? Tanya Valen menduga-duga. Hah? Apa? Darrell mengagak mendengarnya. Tuan. Panggil Valen lagi. Jangan mendekat, saya tidak mau ya kamu nendang saya, kata pria tadi. Ucap Darrell masih ngeri. Sesuai permintaan, Valen menjauh dari posisi semulanya, dan hal itu membuat Darrell menggeleng kepalanya. Tidak sejauh itu juga kali. Oh, segini. Valen berjalan sedikit lalu melihat bosnya yang nampak terdiam. Makasih untuk tadi, tapi maaf seharusnya tadi Anda tidak ikut campur ke dalam urusan pribadi saya. Ucap Valen, lalu berjalan meninggalkan Darrell tanpa menunggu bosnya itu memberikan jawaban dulu. Hana menggelengkan kepalanya melihat Valen yang benar-benar sangat barbar, bahkan terlihat sangat santai sekali. Mungkin kebanyakan karyawan kantor pasti tidak akan berani bersikap tegas dan sedikit galak seperti itu, tapi Valen? Gadis ini memang beda dari yang lain. Darrell tersadar dari lamunannya, dia melihat ke meja Valen dan Hana, di mana kedua karyawannya itu sedang makan sambil mengobrol. Entah apa yang dibicarakan tapi Darrell rasa sepertinya Valen nampak berbeda dari hari-hari kemarin saat di kantor. Perutnya. Darrell baru sadar jika karyawan menyebalkan itu ternyata sedang hamil, terlihat dari perutnya yang semakin membuncit, padahal 4 hari lalu dia melihat Valen tidak sebuncit itu. Kenapa Tuan? Tadi saya sudah ucapin terima kasih kok, udah jauhan juga. Valen menatap bingung. Sedangkan Hana diam dan memilih makan makanannya. Saya boleh duduk? Tanya Darrell. Hana melirik Valen, dan sebaliknya. Boleh, tapi kayaknya kita nggak bisa ikut nongkrong soalnya makanan kita udah habis, iya kan Han? Ucap Valen melirik Hana lagi. Hehe, iya Tuan, sepertinya kami harus pulang, anak saya juga sudah selesai makannya. Hana ikut menimpali. Darrell sedikit kecewa mendengarnya, dia melihat ke arah Valen, lalu tanpa aba-aba dia memegang tangan Valen. Saya minta maaf jika ucapan saya selama ini selalu pedas dan galak. Kata Darrell tiba-tiba membuat Hana yang sedang minum langsung tersedak. Minum yang benar, Han.
Kaget aku, Vol. Sahut Hana sambil mengelap air bekas yang tumpah tadi. Valen. Panggil Darel lagi. Ah, sudahlah Tuan, lagi pula saya ngak bawa pikiran kok masalah Tuan galak dan suka ngomong pedas. Udah ya Tuan, saya harus pulang. Sahut Valen sambil beranjak berdiri. Han, kui ke tempat Yura. Hana mengangguk kecil, lalu ikut mengikuti langkah Valen yang terkesan terburu-buru. Kembali meninggalkan Darel yang terduduk di meja tempat Valen dan Hana tadi. So jual mahal, benar-benar menarik. Gumam Darwin. Di perjalanan ke arah parkiran Hana bingung melihat Valen yang berjalan terburu-buru, tapi dia mengurungkan niatnya untuk bertanya karena sekarang mereka harus memanggil taksi dulu. Mama, ponsel Yura. Pinta Yura dengan wajah manisnya. Ini, tapi nggak boleh lama-lama main ponselnya ya cantik. Hana memberikan ponselnya dan setelah itu mengusap pelan pipi sang putri. Yura tersenyum senang. Makasih Mama. Kini tatapan Hana beralih pada Valen, di mana Valen nampak berbeda dari sebelumnya. Kamu kenapa sih, Vol? Tanya Hana saat keduanya sudah terduduk di jok mobil. Nggak tahu kenapa kalau lama-lama di dekat Tuan Darel rasanya sangat kesal, terus nggak nyaman gitu. Sahut Valen. Hana mengerutkan keningnya aneh. Mungkin faktor kehamilan kamu yang buat kamu kayak gini. Valen menggangguki ucapan Hana. Mungkin sih, bisa juga kalau anak-anak aku nggak suka sama Tuan Darel. Mungkin mereka takut punya bapak tiri. Kamu tahu kan bapak tiri itu cuma cinta sama ibunya saja, dan berarti anaknya nggak kan. Ucap Valen malah nyanyi. Hana terkekeh pelan. Itu cuma lirik lagu kali Vol, kalau bapak tirinya galak ya langsung tendang aja, nggak repot. Sahut Hana lagi. Sesampainya di minimarket Valen diantar Hana untuk membeli apa saja makanan sehat yang baik untuk ibu hamil. Mau rasa apa Vol? Tanya Hana. Valen menatap jejeran susu kehamilan yang ada di etalase di depannya. Kayaknya yang coklat sama stroberi deh, kalau vanila rasanya agak gimana gitu. Kata Valen memilih stroberi dan coklat untuk rasa pada susu kehamilannya. Hana langsung mengambilkan 2 dus ukuran kecil untuk Valen. Bukannya ngirit tapi sebagai ibu muda yang sudah berpengalaman dalam belanja, tentu Hana lebih bisa mengatur uang ataupun belanjaannya. Kamu mau apa lagi? Buahnya mau? Tanya Hana lagi, dia tahu Valen saat ini moodnya tidak baik, apalagi setelah dipertemukan dengan mantan matrenya itu. Valen terdiam, dia merasa ingin makan belimbing muda yang masih berwarna hijau, dan ukurannya juga sangat kecil dibandingkan ukuran belimbing yang dijual di minimarket. Buahnya stroberi, jeruk sama semangka dan garis bawah, Valen menjeda ucapannya. Dan apa? Belimbing muda. Sepulang dari minimarket entah kenapa Valen sangat ingin memakan belimbing muda yang baru dipetik, beruntung Hana tahu tempat di mana ada belimbing yang masih muda di dekat area perumahannya. Beneran ada kan Han? Tanya Valen. Iya, ada. Bumil nggak sabaran banget sih. Setelah selesai membayar uang taksinya Valen langsung berjalan ke rumahnya, begitupun dengan Hana yang kebetulan memang bertetanggaan dengannya. Vol. Panggil Juan yang ada di teras rumah Valen. Juanda. Valen tersenyum menyeringai melihat kedatangan sahabatnya itu.